Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 18 Desember. Judul dari materi kita hari ini adalah Kenali pengikut Anda sebelum menempatkan mereka. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'ah. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Pembacaan dari kitab Nehemia bab 3 ayat 3-4. Para kader yang saya cintai, Thomas Jefferson pernah berkata, tidak ada tugas pemimpin yang lebih sulit daripada menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dari bacaan tadi, begitu sampai di Yerusalem, Nehemia langsung sibuk dengan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Pasal itu menceritakan tentang nama-nama orang yang harus membangun gerbang yang spesifik. Kenapa? Nehemia menempatkan mereka di posisi mereka sesuai dengan karunia alami mereka dan ketertarikan mereka, dan menyuruh mereka membangun bagian tembok Yerusalem yang ada di depan rumah mereka masing-masing. Itu baru namanya motivasi. Nehemia mengenali prinsip-prinsip berikut yang membuat organisasi maju. Mari kita lihat satu persatu prinsip itu. Yang pertama, motivasi tanpa organisasi sama dengan frustrasi. Yang kedua, organisasi terkuat adalah organisasi yang paling sederhana. Yang ketiga, pemimpin mengasihi semua anggotanya, tapi hanya mau bergerak dengan orang yang juga mau bergerak. Yang keempat, organisasi mempunyai jalur otoritas yang jelas. Yang kelima, orang-orang akan melakukan apa yang akan Anda periksa, bukan apa yang Anda harapkan. Yang keenam, pemimpin memberikan iklim mendukung. Yang ketujuh, yang terakhir, organisasi yang sukses mengenali dan menghargai usaha. Para kader, luar biasa hari ini. Materinya sederhana tapi cukup membantu kita. Ingatlah pada 7 prinsip tadi. Untuk membuat sebuah organisasi bergerak, maju, pasti, dan efektif. Coba perhatikan 7 prinsip tadi. Kalau kita punya motivasi, kita mesti punya organisasi. Karena kalau tidak, sama dengan frustrasi. Ingat pula prinsip yang 2. Organisasi yang paling kuat adalah organisasi yang sederhana. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kecil. Sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Hal yang ketiga juga tidak kalah pentingnya. Seringkali dikatakan, wah pemimpin ini punya anak emas. Sebetulnya tidak seperti itu. Pemimpin harus memperhatikan bahwa dia mengasihi semuanya. Dan karena itu, jangan membeda-bedakan. Tapi, dalam hal bekerja, kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak mau bergerak. Bukan atas dasar mengasihi, kemudian semua harus diberikan. Jangan sampai keliru. Bukan karena kita harus mengasihi semua, kemudian kita harus membagi pekerjaan sama rata. Bukan seperti itu. Soal kerja. Tidak ada hubungannya dengan mengasihi. Juga jalur otoritas yang jelas. Kalau tidak jelas, seorang pemimpin tidak memberikan petunjuk yang baik, di mana jalur otoritas itu jelas terbukti. Tidak semua orang bisa memerintah, dan tidak semua orang bisa mengatur. Harus jelas, sebuah perintah harus merujuk pada otoritas yang jelas. Hal yang kelima lagi tadi, anggota kita, tim kita, orang-orang hanya akan melakukan apa yang akan kita periksa, bukan apa yang kita harapkan. Maka itu, teman-teman, selalu memberikan petunjuk jelas bahwa ini pekerjaan harus bisa diperiksa. Juga di prinsip yang ke-6 dan yang ke-7 tadi, seorang pemimpin harus selalu membangun suasana dan iklim yang mendukung, sehingga setiap anggota timnya merasa nyaman dan selalu merasa didukung, di backup oleh pemimpinnya. Dan harus diingat bahwa organisasi yang sukses
selalu mengenali dan menghargai sebuah usaha. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana cara Anda menerapkan prinsip-prinsip itu tadi dalam kepemimpinan Anda? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.